Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri, bab 556. Kenapa masih belum keluar? Jangan-jangan benar-benar terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Hampir 3 bulan telah berlalu sejak Luo Xiu memasuki alam rahasia 5 elemen, dan sejak saat itu, pintu masuk ke alam rahasia tetap tenang. Xiao Zijian dan yang lainnya mulai khawatir, tetapi sebenarnya kekhawatiran mereka bukanlah tentang hidup atau matinya Luo Xiu, melainkan apakah dia bisa membawa keluar bagian terakhir dari teknik mistik 5 elemen. Sang iblis besar, Yu Wuqiu, juga mengerutkan alisnya. Dia sudah pernah datang ke alam rahasia 5 elemen berkali-kali, seharusnya tidak ada bahaya. Kecuali jika Luo Xiu menemui hal lain di dalam alam rahasia. Bagaimanapun, di antara mereka hanya Xiao Zijian yang berhasil mencapai tahap ke-6, dan mereka tidak tahu seperti apa tantangan di tahap-tahap berikutnya. Menurut Yu Wuqiu, dengan bakat dan kekuatan Luo Xiu, setidaknya dia bisa mencapai tahap ke-9, dan ada harapan besar dia bisa membawa keluar keseluruhan teknik mistik 5 elemen. Dia sendiri telah berada di level penguasa langit terlalu lama. Biasanya, umur seorang penguasa langit adalah 800.000 tahun, tetapi usianya sudah mencapai lebih dari 400.000 tahun. Dia hampir kehabisan potensinya sendiri, dan seiring dengan bertambahnya umur, kekuatannya malah menurun. Jika dia tidak bisa menembus ke tingkat Raja Dewa sebelum usianya mencapai 500.000 tahun, maka meskipun dia menemukan metode untuk menembus ke Raja Dewa, peluangnya untuk berhasil sangatlah kecil. Dia sangat ingin mendapatkan bagian terakhir dari teknik mistik 5 elemen, untuk menyempurnakan teknik ini dan mendapatkan peluang untuk menembus menjadi Raja Dewa. Karena melihat bakat Luo Xiu yang memiliki harapan untuk melewati alam rahasia 5 elemen, dia tidak ragu untuk melindunginya, bahkan jika harus bermusuhan dengan Situ Zhenjian. Bagaimanapun, peluang untuk menjadi Raja Dewa jauh lebih berharga, bahkan jika harus berhadapan dengan seorang Raja Dewa sekalipun. Namun, jika Luo Xiu gagal, maka bagi Yu Wuqiu, segalanya akan berakhir sia-sia. Satu-satunya pilihan adalah pergi ke dunia lain, meninggalkan wilayah kekuasaan Situ Zhenjian, untuk menghindari pengejaran ini. Kakak, akhir-akhir ini sering terlihat para ahli dari dunia iblis langit memasuki ruang tanpa batas untuk mencari, mungkin tidak akan lama lagi sebelum mereka menemukan tempat ini. Saat itu, bukan hanya kita yang akan diburu oleh Situ Zhenjian, tetapi pintu masuk ke alam rahasia 5 elemen juga berisiko terbongkar. Ujar Liu Musuyuzi dengan suara rendah. Dalam perjalanan sebelumnya, dia telah memasang banyak formasi untuk pemantauan dan penyelidikan, sehingga dia memiliki pemahaman tentang gerakan berbagai kekuatan di dunia iblis langit. Tunggu 10 hari lagi. Yu Wuqiu menarik napas dalam-dalam. Jika dalam 10 hari Luo Xiu belum keluar, kita akan meninggalkan tempat ini dan pergi ke surga. Itu adalah rencana awal Yu Wuqiu. Surga adalah dunia yang lebih tinggi, diciptakan oleh Kaisar Dewa dan penguasa Dewa dengan lingkungan yang lebih baik untuk berlatih, dan warisan yang lebih tinggi. Yu Wuqiu adalah orang yang penuh ambisi. Dia ingin menjadi Raja Dewa, dan surga adalah tempat yang cocok, salah satu dari sedikit dunia tingkat menengah yang diciptakan oleh Shenzhen, setingkat di bawah 3000 dunia besar. Keputusan Yu Wuqiu ini didukung oleh saudara-saudaranya, meskipun hati mereka sedikit berat, mata mereka tetap tertuju pada pintu masuk alam rahasia 5 elemen. Tiba-tiba, pintu masuk alam rahasia mulai bergetar, dan ruang yang tenang beriak seperti ombak. Sebuah pusaran ruang muncul, dan pusaran itu semakin besar. Seorang pemuda berbaju hitam keluar dari pusaran ruang tersebut. Pemuda berbaju hitam itu memiliki wajah yang tajam, rambut panjang hitam terurai di belakangnya, dan matanya berkilauan seperti bintang, memancarkan cahaya dewa. Meskipun auranya tenang, seperti orang biasa, tetapi justru membuatnya terasa semakin misterius dan dalam. Pemuda berbaju hitam itu adalah Luo Xiu. Mata Yu Wuqiu berkilau, dia bisa merasakan bahwa saat ini Luo Xiu memiliki aura yang sangat berbeda dibandingkan sebelum masuk ke alam rahasia. Sebelum memasuki alam rahasia 5 elemen, aura Luo Xiu seperti pedang tajam yang siap keluar dari sarungnya, tenang seperti permukaan danau namun bisa meledak seperti gunung berapi kapan saja. Namun kini, Luo Xiu lebih seperti hamparan langit yang luas, bahkan dengan tingkat penguasa langit miliknya, Yu Wuqiu tidak bisa melihat seberapa dalam kekuatannya, seperti sebuah jurang tanpa dasar yang penuh misteri. Tidak diragukan lagi, Luo Xiu telah memperoleh banyak keuntungan dari alam rahasia 5 elemen. Akhirnya kau keluar. Xiao Zijian tersenyum lega saat melihat Luo Xiu, lalu berjalan mendekat dengan tertawa. Maaf telah membuat para senior menunggu lama. Luo Xiu tersenyum.
Meskipun dia sedikit waspada terhadap Yu Wuqiu, pemimpin dari 9 iblis di lembah 9 iblis, Luo Xiu tidak lagi mempercayai orang dengan mudah, terutama setelah pengalaman dengan Feng Wuxin. Dulu, Feng Wuxin juga pernah menyelamatkannya di kota kristal dewa, tetapi setelah mengetahui rahasia Luo Xiu, dia tak segan-segan menyerang, hampir membuat Luo Xiu terkubur di ruang tanpa batas. Meskipun Yu Wuqiu melindunginya melawan situ Zhengjian, dia juga memiliki tujuannya sendiri, yaitu meminta Luo Xiu menaklukkan alam rahasia 5 elemen dan mendapatkan bagian terakhir dari teknik mistik 5 elemen. Setiap orang yang mencapai tingkat penguasa langit adalah pribadi yang tangguh dan sulit diprediksi, sehingga Luo Xiu harus tetap waspada. Untungnya, kali ini dia benar-benar mendapatkan manfaat besar, terutama dengan membuka titik akupuntur pertama yang menumbuhkan dunia bintang. Bahkan jika harus bertarung melawan Yu Wuqiu, dia tidak takut. Kekuatan adalah modal, tidak perlu lagi berjalan di atas es tipis seperti masa lalu. Para anggota lainnya segera mendekat dan bertanya, terutama tentang hal yang paling mereka pedulikan, teknik mistik 5 elemen. Junior berhasil menyelesaikan tugas, saya telah berhasil melewati tahap terakhir dari alam rahasia 5 elemen dan mendapatkan keseluruhan dari teknik mistik 5 elemen. Luo Xiu tanpa ragu langsung mencetak seluruh teks teknik mistik 5 elemen yang dia dapatkan ke dalam sebuah giok. Saat giok itu jatuh ke tangan sang iblis besar, Yu Wuqiu, hatinya yang biasanya tenang pun sedikit bergetar. Menggunakan kesadaran spiritualnya, dia memasuki giok itu. Dengan pemahamannya tentang teknik mistik 5 elemen, dia dengan mudah dapat memastikan keaslian dari bagian terakhir teks itu. Ini memang keseluruhan teks teknik mistik 5 elemen yang asli. Setelah memastikan, mata Yu Wuqiu berkilau dan dia memandang Luo Xiu. Terima kasih, adik. Jika kau tidak keberatan, 9 iblis dari lembah 9 iblis bersedia menjadikanmu saudara, dan mulai sekarang, kau akan menjadi iblis ke-10 kami. Selama para senior tidak keberatan dengan rendahnya kekuatan saya sangat senang. Luo Xiu tersenyum. Kau mungkin memiliki kekuatan rendah sekarang, tetapi di masa depan, kau pasti akan menjadi yang terkuat di antara kami. Yu Wuqiu tertawa terbahak-bahak. Dia tahu, dengan bakat Luo Xiu yang bisa melewati alam rahasia 5 elemen, dia memiliki talenta yang jauh melampaui siapapun di antara 9 iblis. Kakak, anak ini sangat aneh. Hanya memiliki talenta tinggi saja tidak cukup menjelaskan semuanya. Pasti ada rahasia besar di dalam dirinya, mungkin itu adalah peluang besar bagi kita. Sebuah suara bergema di telinga Yu Wuqiu. Dengan sudut matanya, dia tahu bahwa suara itu datang dari iblis ketiga, Gui Qianzhou. Selain Gui Qianzhou, iblis ke-8, Yan Wuming, juga mengirimkan pesan yang mencurigai bahwa Luo Xiu menyimpan rahasia besar. 9 iblis lembah 9 iblis semuanya berlatih teknik mistik 5 elemen, tetapi mereka memilih jalur bela diri yang berbeda dan memiliki kepribadian yang unik. Namun, ada satu kesamaan, mereka sangat menghargai hubungan persaudaraan, dan sejak mereka bersumpah sebagai saudara, tidak pernah terjadi pengkhianatan atau perpecahan di antara mereka. Gui Qianzhou dan Yan Wuming juga demikian. Jika belum bersumpah sebagai saudara, mereka akan merasa wajar untuk merebut rahasia dan kesempatan Luo Xiu tanpa rasa bersalah, karena dunia bela diri adalah dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah. Namun, jika mereka benar-benar menjadi saudara setelah bersumpah, mereka tidak akan bisa menyerangnya lagi, karena itu akan melanggar prinsip dan hati nurani mereka sendiri. Pada saat genting ini, Gui Qianzhou dan Yan Wuming menyarankan untuk bertindak cepat. Yu Wuqiu mengerutkan kening. Dia juga curiga bahwa Luo Xiu memiliki rahasia, mungkin dia telah mendapatkan kesempatan atau warisan yang luar biasa, yang jika dimiliki, bisa membawa manfaat besar bagi ke-9 saudara itu. Sebelumnya, dia menahan diri karena ingin Luo Xiu menaklukkan alam rahasia 5 elemen, tapi sekarang, teknik mistik 5 elemen, sudah didapatkan. Luo Xiu tidak lagi memiliki nilai bagi mereka, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak. Namun, Yu Wuqiu memiliki firasat bahwa Luo Xiu telah berubah setelah keluar dari alam rahasia 5 elemen. Jika mereka benar-benar bertarung, 9 saudara itu mungkin tidak akan bisa menahannya. Yu Wuqiu sangat percaya pada instingnya. Sebelumnya, ketika situ Zhengjian menyerang lembah 9 iblis, dia sudah merasakan tanda-tanda itu. Di hadapan Yu Wuqiu, ada dua pilihan. Pertama, menyerang sekarang, bunuh Luo Xiu dan dapatkan rahasianya, atau gagal dan Luo Xiu melarikan diri, dan ketika dia tumbuh lebih kuat, dia pasti akan membalas dendam. Pilihan kedua adalah bersumpah sebagai saudara, menjalin hubungan yang tulus, sehingga jika Luo Xiu tumbuh menjadi seorang yang sangat kuat, mereka akan turut menikmati keuntungan itu. Niat Yu Wuqiu adalah pilihan kedua, jadi dia menawarkan Luo Xiu untuk menjadi saudara. Dia mengirim pesan telepati kepada Gui Qianzhou dan Yan Wuming, mengungkapkan kekhawatirannya. Kakak terlalu khawatir. Anak ini sebelum memasuki alam rahasia hanyalah seorang Wu di tingkat 7. Dalam 3 bulan, bahkan jika dia luar biasa, tidak mungkin dia sudah mencapai tingkat dewa surgawi.
Kita adalah 9 dewa surgawi, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Gui Qianzhou berkata, di jalan bela diri, satu langkah salah bisa berakhir dengan kekalahan total. Instingku selalu benar, Yu Wuqiu tetap ragu. Kalau begitu, izinkan aku mengujinya sendiri, kata Gui Qianzhou. Pembicaraan dan pemikiran mereka tampak panjang, tetapi semuanya terjadi secepat kilat. Sementara itu, Luo Xiu merasa cukup tertarik dengan tawaran untuk menjadi saudara dengan 9 iblis. Jika dia mendapat bantuan mereka, dia akan memiliki lebih banyak modal untuk melawan Situ Zhenjian. Para senior adalah dewa surgawi, sedangkan saya hanyalah kaisar bela diri, apakah ini pantas? Meskipun tertarik, Luo Xiu tidak langsung menerima tawaran itu. Kau sudah membunuh 2 dewa surgawi dari Gunung Neraka Iblis, dan juga menghancurkan avatar dewa surgawi milik Situ Zhenjian. Siapapun yang masih menganggapmu sebagai kaisar bela diri biasa pasti sudah bosan hidup. Xiao Zijian tertawa terbahak-bahak, karakternya aneh dan berubah-ubah, tetapi dia tidak terlalu licik. Bakat Luo Xiu memang luar biasa, yang belum pernah kita lihat seumur hidup kita. Dia pasti memiliki keberuntungan yang luar biasa. Gui Qianzhou menyahut dengan nada dingin, namun, setiap dari kami memiliki keahlian tersendiri. Jika ingin menjadi salah satu dari kami, kau harus menunjukkan kemampuanmu. Mendengar ini, Luo Xiu langsung waspada. Kata-kata Gui Qianzhou yang memuji bakat dan keberuntungannya menyiratkan kecurigaan bahwa dia menyimpan rahasia, harta, atau warisan. 9 iblis semuanya adalah dewa surgawi, dan iblis besar adalah seorang penguasa langit yang paling kuat. Dalam duel 1 lawan 1, Luo Xiu tidak takut pada siapapun, tetapi jika ke-9 mereka bergabung, meskipun dia sudah membuka dunia bintang di titik akupunkturnya, Luo Xiu tahu dirinya tidak akan mampu menang. Bahkan untuk melarikan diri, peluangnya kecil. Jika ada yang ingin diperbaiki atau ditambahkan, silakan beritahu saya. Bersambung.